ตอนนี้อยู่ซอยร่วมสุขแล้วครับเฮ้ยพี่รอนานแล้วนะเว้ยเลี้ยวขวาก็ถึงแล้ว2 ถาดได้ไหมครับพี่ครับ Bagi kamu pejuang rupiah yang kerja serabutan pun dilakoni, kayaknya cocok deh nonton film yang satu ini. Seorang mas-mas ganteng yang kalau kita lihat wajahnya kayaknya cocok jadi artis. Tapi kenyataannya dia terus mengalami keapesan bertubi-tubi di dalam hidupnya. Ditambah lagi ternyata kemalangan dalam hidupnya itu adalah ulah teman lama yang punya dendam di masa kecil. Seperti apa kisahnya? Jadi begini ceritanya. Pagi itu, seorang pemuda bernama Meina tampak tergopoh-gopoh menuju ke sebuah kantor. Dia datang dengan maksud akan wawancara kerja. Di sesi wawancara itu, Meina ditanya apa kelebihanmu. Jawabannya agak freak karena dia berkata keahliannya adalah bisa jungkir balik. Ya kan itu gak nyambung sama pekerjaan yang dia lamar ya. ยืนนิ่งๆก็ตีลังกาขาคู่ได้เลย Tapi meski begitu, ya memang itulah satu-satunya keahliannya sejak kecil. Bahkan teman-teman sekolah sampai memandang layaknya superhero saking kerennya. Ditanya bisa pakai Microsoft Word? Nggak bisa. Excel? Nggak bisa. Apalagi PowerPoint. Jadilah tak butuh waktu lama, Meina pun langsung ditolak kerja. สรุปมึงเป็นคนดีเหรอ แต่ผมพร้อมจะเป็นคนเก่งมากกว่า เสียดายพี่อยากได้คนดีส่งต่อไปเลยไป Menak ini punya sahabat yang baik-baik banget. Salah satunya bernama Pak Nong. Dulunya dia adalah artis film lawas yang cukup terkenal. Namun kini dia buka usaha warteg kecil. ไอ้นะเป็นไงบ้างวะ เหมือนเดิม ไม่หมอคนใช้สมองเองหรอก Setelah gagal ngelamar kerja itu, Menak tetap berjuang demi bertahan hidup. Jadi GoFood oke, jadi supir taksi dadakan pun siap, dan jadi host live snack India pun dia juga lakoni. Meskipun yang tanya di live itu sungguh benar-benar menguras emosi. บางเราสกปรกหรือเปล่า สกปรกตรงไหนสะอาดจะตายหา เนี่ยได้รับออยหรือเปล่า เจอเฮียอะไรไม่มีหรอกแดกก็สั่งไม่แดกก็ไม่ต้อง Malamnya, Menak masih lanjut kerja di warung bebek Hainan. Apesnya, hari itu mereka dapat orderan fiktif yang ngebuat Menak sampai ganti rugi. กูสับอย่างเดียวเลย มึงรับผิดชอบแล้วกัน Tak cukup sampai di situ, saat dia pulang ke rumah, ibunya galau karena terlilit pinjol. Sedangkan adiknya diancam akan dikeluarkan dari sekolah karena sudah menunggak bayar 3 bulan. Dan demi bisa internetan, mereka sampai numpang diam-diam ke tetangga sebelah. Sungguh kehidupan yang menyedihkan. Meski terhimpit ekonomi, malam itu dia diminta Nong untuk membetulkan perabotannya yang rusak dan tidak mau dibayar sepeser pun. Nong yang berterima kasih lalu memperkenalkan dengan adiknya yang bernama Joy. Joy ini kerjanya adalah penata kostum artis. Melihat ketampanan Meina, Joy ini sepertinya sedikit naksir. รีบไปปิดร้านไป ปิดร้านอะไรคะ นู่น โหยโต๊ะนั่นเหรอ Hari semakin larut dan Nong ingin menutup warungnya yang memang sudah sepi pelanggan. Tapi sayangnya masih ada satu YouTuber yang setiap hari mereview makanannya. Hari berganti, Menak dapat orderan ngantar pizza ke gang sempit. Apesnya, saat di jalan, motornya terpeleset oli dan berujung jatuh dari motor. Alhasil pizza itu tidak mau diterima pelanggan dan dia lagi yang harus ganti rugi. Seakan penderitaan tidak ada habisnya, di rumah sang ibu menyodorkan total pinjol yang mencapai 90 juta. 200,000 เลยแม่ Di saat hidup lagi pusing-pusingnya, tiba-tiba Joy menawarkan pekerjaan dalam proyek syuting melepas udang yang bayarannya 1.800.000. เนี่ยพรุ่งนี้กูว่างเดี๋ยวกูไปช่วย Menak pun bersemangat menantikan hari pekerjaan itu. Sayangnya, dia dibuat salah jalan oleh seseorang yang membuatnya kesasar terus. Sampai di lokasi syuting, Menak kembali dapat masalah karena udang yang dia lepaskan malah salah kolam. Alhasil, udang itu pun dimakan ikan-ikan besar dan mereka harus mengganti rugi udang yang hilang. พวกมึงต้องรับผิดชอบค่ากุ้งทั้งหมด ผิดบ่อได้ไงวะเนี่ย นั่นน่ะสิ
Penderitaan hidup Meina benar-benar tidak ada habisnya. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba muncullah sosok mas-mas gemoy yang puas melihat kemalangannya. Dan dialah dalang dari semua keapesan Meina. Namanya adalah Mas Pue. Pue ini punya kepahitan di masa kecil yang tidak pernah dia lupakan. Jadi, dulu dia adalah korban pembulian. Saat kecil, Pue satu kelas dengan Meina. Meina yang populer dipuja-puja anak lain karena jago salto. Pue yang ingin bergabung ditolak mentah-mentah karena pakaiannya adalah kostum Godzilla. Menurut mereka, tak seharusnya pahlawan berteman dengan seorang monster. Dan ketika Pue ganti kostum lagi, tetap kehadirannya ditolak. Karena saat akan melompat, celananya dipelorotin hingga dapat julukan si burung kecil. Ternyata hinaan semasa SD dulu dia bawa hingga SMA. Meski dia sudah jadi atlet provinsi, ledekan itu terus dia terima sebagai si burung kecil. Jadi sekarang dia siap melakukan segala cara untuk membalaskan dendamnya. ถ้ามึงเป็นแก๊ปกูเนี่ยจะเป็นไลน์แมน แล้วถ้าไอ้นั่นเป็นแมนยู กูคือลิเวอร์พูล แล้วถ้ามันเป็นความดันนะ เดี๋ยวกูจะเป็นเบาหวานเป็นเพื่อนมึงไงลอยนะ Siang itu, Meina benar-benar stres dan merasa sangat payah. Namun, Joy menenangkannya dan sudah membayarkan ganti rugi udang yang lepas. Joy yang kelihatannya sudah naksir, bertanya, kenapa kok Meina yang cakep nggak pernah punya pacar? Dia hanya terdiam dan memberikan udang gorengnya. Padahal sebelumnya, udang itu adalah kesukaan Meina, tapi dia berikan untuk Joy. Sekarang kita berpindah ke warteg Nong yang sepi. Di sana hanya YouTuber satu inilah yang menjadi pelanggan setianya. Ketika si YouTuber meminta perut ikan kering milik Nong, dia protes. Karena baginya itu adalah barang antik dan bernilai mahal. Bahkan satu kantong saja bisa bernilai 400 juta. Menak yang mendengar itu kaget karena dia punya beberapa di rumah yang pernah tidak sengaja dia pungut. ทั้งหมดที่กูเห็น เป็นม เนี่ย หา นะ เศรษฐีได้เลย Nong pun bergegas untuk mengecek keasliannya. Namun saat bertemu ibunya, ternyata ibu Menak adalah fans berat Nong di zaman dulu. Tak hanya dicubit-cubit gemes, tapi kakinya pun ikut jalan-jalan kemana-mana. โอ้ โอ้ยหนัง Sekarang Sin berpindah ke Pue yang curhat tentang keberhasilannya menyengsarakan Meina. Terungkaplah jika dia yang membuat orderan fiktif kemarin dan juga yang menebarkan oli di jalan agar Meina kecelakaan. Namun itu masih tidak cukup baginya. Kali ini dia membuat Meina dipecat dari host live snack India gara-gara Pue menggantikan posisinya. Gimana sih bos India nggak tergiur? Pue ini menawarkan diri kerja cepat, gaji dikit nggak apa-apa, lembur pun nggak usah ada tambahan bonus. แล้วพวกผมมาบ้าง ต้องไปแดกกลับบ้าน Tak hanya itu, malamnya saat Meina ingin minta kerjaan di warung Nong, tiba-tiba Pue ini muncul lagi sambil jualan nasi rames keliling. Hanya dengan 10.000 udah dapat nasi 3 lauk bahkan gratis ongkir. Kekacauan juga terjadi di rumahnya. Saat rentenir datang menagih hutang pada ibunya, alhasil mereka menyita barang apapun yang masih bisa dijual. Kini rumah Meina benar-benar kosong melompong. บ้านเราต้องโดนยึดแน่ๆเลย Siang itu, Meina yang nganggur main ke rumah Nong untuk bantuin bersih-bersih. Ternyata, Jay mengabarkan jika kru filmnya sedang membutuhkan peran pengganti dalam iklan sabun. Alhasil, karena sudah tidak ada orang lagi, Jay mengambil Menak dan kawan-kawannya dalam syuting tanpa dialog itu. Dan sebagai bayarannya, 380.000 sudah sangat lumayan baginya yang pengangguran ini. Di sini, Menak jadi kepikiran untuk ikut syuting iklan yang ada dialognya. 1,000 1,000 ทานถอนหายใจเลยพวกเนี้ยไม่นับ เอา Di hari berikutnya, dia akan memerankan adegan menembak. Ternyata, skill jungkir baliknya selama ini malah terpakai di adegan ini dan dapat pujian dari sutradara. ลงมาชัดเยี่ยมผ่าน Namun di scene selanjutnya, Menak kejatah peran pengganti yang siap terima tamparan bertubi-tubi. Dan selanjutnya harus berciuman juga. Namun karena Menak masih normal, syuting kali ini gagal dan membuat si sutradara kesal kepadanya. เล่นไม่ได้ ไม่ต้องเอามาแล้วนะเจ๊วันหลังอะ
ขอโทษนะพี่ Hari berganti, meski Menak diberhentikan dari bintang iklan, tapi ternyata dia ditawari jadi stuntman di sebuah film action karena tokoh utamanya ternyata sedang keseleo. Sebelum syuting, Menak menunjukkan kemampuannya dalam berakting. Meski tak yakin, namun ya karena ganteng dan postur tubuhnya mirip tokoh utama, akhirnya dia pun diterima dengan bayaran sekitar 470 juta. จ่ายตอนปิดกล้อง 200,000 Wah, dengan harga segitu, Menak pun benar-benar gak nyangka jika hobi saltonya bisa membawa rejeki. Proses syuting berjalan lancar dan si sutradara begitu puas dengan hasilnya. Hari berganti, tapi sepertinya itu bukan hari keberuntungan bagi Menak. Karena lagi-lagi Puak ikutan mendaftar dan aktingnya jauh lebih bagus. Menangis bisa, gembira bisa, takut bisa, sakit hati pun juga bisa. ไม่สบาย รางวัลเป็นของมึงแน่ บูแอคชั่น เล่นดีกว่ากูอีกอีสัตว์ Jadilah hari itu keduanya menjadi lawan di peran pengganti. Dan adegannya adalah mencari telur alien. Di sini Menak ngajakin kerjasama dan minta melupakan kesalahannya di masa lalu. Tapi Puak tetap tidak bisa memaafkannya. Efek julukan si burung kecil itu menghantuinya hingga dewasa. Sampai saat Puak dinobatkan sebagai pemenang binaragawan terbaik pun, dia masih diejek oleh jurinya sendiri. เผือกปะเผือกเดือยหมู ทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย Alhasil bukannya bangga, dia malah makin merasa malu. Syuting kedua pun dimulai dan adegannya mirip Tarsan yang lagi nyebrang tebing. Tapi karena masih ada dendam pribadi, mereka malah bergelantungan gak jelas. Si sutradara pun malas debat dan siap memecat keduanya jika nggak bisa bekerja dengan baik. Namun untunglah si editor datang bagaikan penyelamat karena adegan tadi tidak perlu diulang dan cukup dramatis. Karena sudah dianggap keterlaluan dan mengganggu hidupnya, sahabat-sahabat Menak pun jadi tidak terima. Nong pun terfikirlah sebuah ide untuk minta aji-aji ke Mbah Dukun di Thailand. Katanya sih ini biasa terjadi di dunia artis. Saat mereka bertemu Mbah Dukun dan minta dibawakan jimat, ternyata Dukun itu sudah alih profesi jadi jualan minuman herbal. Nong yang memang percaya hal-hal begituan langsung memborong semua minuman itu. มันจะเวิร์กเหรอพี่ เวิร์กสิวะ มึงรู้ไหมอภินิหารสุดยอด Hari berikutnya, teman-teman Menak membawakan seteko minuman herbal untuk diminum. Namun, mbak-mbak catering yang mengira jika itu jus jeruk langsung merebutnya dan menyajikan ke dalam galon. Alhasil, semua kru yang meminumnya jadi ikutan teler. พี่อยากให้มึงไม่ต้องใส่เซฟตี้ได้ป่าวะ Adegan syuting berbahaya pun dimulai. Mena dan Puak yang tidak pakai rompi pengaman terlihat bergelantung dengan sebuah tali. Sedangkan sutradara yang mabuk berat malah gelut dengan Nong. Alhasil karena syuting yang gagal, Mena jatuh dan mengalami cedera kaki. Untungnya tidak patah, tapi harus mendapatkan 10 jahitan. Belum kelar penderitaan Meina, kini ibunya mengabarkan jika rumah mereka disita rentenir sambil ditempeli kertas. มีสแกน QR Code ซะด้วย Satu-satunya yang bisa menolong adalah numpang tinggal di rumah Pak Nong dan ibunya juga bisa punya kesempatan untuk PDKT-an. Sayangnya, syuting harus tetap berjalan. Jika tidak, maka Meina tidak akan dibayar sepeser pun. Pak Nong yang miris dengan nasib keluarga ini lalu kepikiran ide untuk menjual perut ikan kering yang sudah dia simpan selama hampir 100 tahun itu. Dulu sih harganya bisa mencapai 480 juta, tapi sekarang harganya anjlok jadi 500 ribuan saja. ผมให้1,200 มุกก็เปล่าอ้อย ไม่มุก มันแท้ Nong yang sudah kepalang emosi tidak terima dan ingin menghajar si kolektor itu. Di tengah kemalangan hidupnya, tiba-tiba Joy pingsan di kamar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Semua orang sedih dan menunggu kabar baik di rumah sakit. Tapi seakan tak ada habisnya, si adik yang masih SMA menghampirinya dan bilang, jika besok adalah hari terakhir dia sekolah sebelum dikeluarkan. Uang SPP sudah menunggak 6 bulan dan tidak ada beasiswa yang menanggung kemiskinannya.
Hati Menak hancur dan merasa bersalah karena selama ini tidak bisa meringankan beban keluarga. Tapi sang adik berkata, dia tak masalah jika harus cuti sekolah sebentar. Lagian, meski semua masalah tidak kunjung selesai, dia menyadari satu hal. Kakaknya sangat bekerja keras menggantikan peran mendiang ayahnya. Nanti pasti ada jalan yang lebih baik. Ya, hidup kan kadang memang seperti itu ya. Gak ada jalan yang selalu mulus dilalui. Kebetulan aja hidup Menak kini lagi banyak lika-likunya. So, Hingga sore hari mereka masih menunggu kabar kesehatan Joy di rumah sakit. Tiba-tiba Menak salah fokus melihat satu pelanggan setia yang rutin nge-live di YouTube-nya. Ternyata selama ini Pak Nong selalu memberinya makanan gratis. Mungkin mustahil jika dia akan benar-benar terkenal. Tapi usaha si YouTuber ini benar-benar luar biasa konsisten. Jadi apa salahnya mendukung dengan memberikan makanan yang enak-enak? Mendengar itu, Menak pun merasa tertampar. Harusnya dia bisa lebih bersemangat lagi menjalani hidup ini. Malam harinya mereka sudah mendapatkan kabar kondisi kesehatan Joy yang harus menjalani operasi jantung. Sayangnya biayanya tidaklah murah karena mencapai 87 juta. Di sini Nong minta sang ibu tidak usah mengabari Menak karena pasti akan jadi beban pikiran lagi. ฮะ เจ๊จอยต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจด่วนนะ มันค่ารักษามันเท่าไหร่อะ 180,000 Sayangnya, ibu-ibu gemoy satu ini sudah nyerocos di telepon. Benar saja, Menak berbuat hal nekat dengan melepaskan gips kakinya secara paksa. Saat gips terlepas, lagi-lagi mereka keterbatasan biaya naik angkot. Uang di kantong pun hanya tinggal 40.000 saja. Untunglah sobatnya yang saat masih bekerja bungkusin snack India tiba-tiba mampir dan siap mengantarkannya. Hari itu adalah jadwal syuting terakhir dan juga penentuan apakah dia akan dibayar atau tidak. Jadi Menak sengaja menyembunyikan rasa sakit kakinya dan memilih tetap kerja. Tiba-tiba Pak Nong muncul dan membawakan sup perut ikan berharganya. Dia lalu memberikan masakan itu ke Menak karena sudah tidak tahu seperti apa lagi cara untuk mendukungnya. Ternyata sup perut ikan itu memulihkan luka kaki Menak dan dia pun siap menjalankan syuting terakhirnya. คัดเดี๋ยวสตาร์ทขึ้นเลย Di sini Menak benar-benar minta kerjasama dengan Pue karena hidupnya sudah benar-benar tidak ada harapan. Rumahnya disita, adiknya nggak bisa sekolah, bahkan Joy yang sudah lama dia taksir butuh biaya besar untuk operasi. Jadi sudah cukup Pue bermain-main dengan jalan rezekinya. Sebelum syuting dimulai, tidak sengaja teman Menak mendengar rencana busuk Puek yang akan memotong tali pengaman Menak. Semua sahabatnya pun berusaha menghentikan proses syuting berbahaya itu. Di sini Nong juga berkorban dengan menahan tali yang hampir putus. Tapi tiba-tiba, tak diduga Puek menarik tangannya. Awalnya semua orang mengira Menak akan selamat. Namun setelah proses rekaman selesai, tiba-tiba Menak terjatuh hingga sempat kehilangan nafasnya. Puek yang awalnya merasa bahwa misinya sudah berhasil, tiba-tiba panik melihat Menak tidak bergerak lagi. Teman-teman Puek yang dulu selalu mendukungnya pun mulai menghindar dan tidak mau terlibat jika terjadi sesuatu pada Menak. Setelah beberapa saat, untunglah Menak sadar. Dan saat keduanya saling menatap, mereka merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi. Puek pun merasa bersalah atas tindakan yang baru saja dilakukannya. Sementara Menak juga merasa bersalah atas pembulian yang pernah dilakukannya di masa kecil. Mereka berdua pun duduk bersama dan saling minta maaf. Keduanya menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Dan tanpa benar-benar tahu siapa yang salah, mereka akhirnya memutuskan berdamai. 2 bulan kemudian kaki Menak telah sepenuhnya pulih. Begitu juga dengan kondisi Joy pasca operasi yang kini sehat kembali. Di momen ini Joy akhirnya mengetahui bahwa operasi yang menyelamatkan hidupnya dibiayai oleh Menak. Bahkan yang menggembirakan kini Menak diberi kesempatan untuk bekerja dalam sebuah posisi yang jauh lebih baik. Menak yang dulu hanya bekerja sebagai figuran belaka, kini telah menandatangani kontrak dengan perusahaan produksi tempatnya bekerja sebelumnya. Perubahan besar juga terjadi pada warteg Nong. Dulu warungnya sederhana dan sepi,
Tapi kini mendadak viral berkat YouTuber satu ini. Video-video yang mereka unggah berhasil menarik perhatian banyak orang di Thailand. Akibatnya warung Pak Nong kini selalu dipenuhi pengunjung dengan antrian yang mengular panjang setiap hari. Jadi kawan-kawan, percayalah, dalam hidup meski di depanmu masih terasa buntu, pasti nanti ada jalan keluarnya. Tetap berusaha, tetap kerja keras biar dapur mama tetap mengebul. Salam cinta untuk semua orang pejuang rupiah.